Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Manola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberi sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami berikan informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas dan situasi terkini yang terjadi, dan katanya reformasi jilid 2 akan segera terjadi. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas. Ketua BEM UGM makin menyala. Prabowo disebut bagaikan dan siap-siap reformasi jilid 2 akan segera pecah. Seperti di video kali ini, sikap Prabowo di dalam menanggapi kritikan-kritikan dari masyarakat dinilai terlalu agresif dan berapi-api, apalagi sampai menantang masyarakat yang tidak suka dengan kinerja Prabowo, malah ditantang untuk bertarung di Pilpres 2029 nanti. Sehingga Ketua BEM UGM sampai mengatakan kalau Prabowo itu bagaikan iblis yang diutus untuk memusuhi umat manusia. Dan akhirnya Ketua BEM UGM juga mengatakan kalau reformasi jilid 2 siap-siap akan segera terjadi karena sudah tidak ada harapan lagi untuk kita sebagai masyarakat, katanya. Wah, luar biasa ya. Kalau gua pribadi, gua yakin dan percaya kalau reformasi jilid 2 itu akan segera terjadi, karena melihat dari sistem-sistem pemerintahan, lalu tanggapan-tanggapan dari pemerintahan, dari kritikan-kritikan masyarakat, itu seperti tidak ada harapan lagi. Jadi ya siap-siap saja masyarakat melakukan aksi-aksi yang lebih gila lagi, melakukan reformasi jilid 2. Nah, tolong simak sampai selesai biar jangan gagal paham dan seperti videonya. Ini dia, let's go. Apalagi kau bela-bela antek. Wah, the real antek-antek asing ini. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Wah, kita semua gila. paham. Waduh, kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta. Pidato kayak gitu anak PAUD juga bisa, anak TK juga bisa. Prabowo hanya membahas persoalan ekonomi, khususnya soal miskin. Miskinan. Pidato kayak gitu anak PAUD juga bisa, anak TK juga bisa. Rakyat ini udah capek pidato berapi-api kayak gitu. Capek. Yang dibutuhin apa rakyat ini? Bukan mulutnya Prabowo, tapi tanda tangannya. Udah bangun. Pidato kayak gitu anak PAUD juga bisa. Iya, kalau benar pemerintah itu paham dengan keinginan masyarakat, kan tinggal mengerjakannya aja lagi apa yang diminta oleh masyarakat. Ya, ini syukur pemerintah itu dikritik oleh masyarakat, dicaci, dicela, itu bentuk kritikan tajam agar pemerintah itu bisa berbenah diri, bisa merubah sistemnya, bisa menanggapi apa yang diminta masyarakat. Jangan marah-marah gitu ya, apalagi sampai mengatakan, apalagi menghardik, mencela itu tidak akan bisa terjadi. Nah, itu sudah berujung katanya tidak bisa terjadi. Artinya bisa jadi kalau pemerintah tidak akan membuka lowongan pekerjaan, tidak menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Dia terlalu sibuk mengurus MBG, terlalu sibuk mengurus perdamaian bersama Amerika tentang Palestina, terlalu sibuk untuk mengurus Koperasi Merah Putih gitu ya. Nah, jadi yang diinginkan masyarakat itu tidak pernah didengarkan, tidak pernah ditanggapi gitu ya. Jadi percuma kalau pidatonya berapi-api tapi tidak bisa memecahkan apa yang diinginkan masyarakat, percuma gitu. Oke guys, lanjut. Anak Presiden Prabowo mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Wow. Iblis itu pihak yang ditugaskan oleh Tuhan dalam tanda kutip untuk memusuhi manusia supaya manusia ini bersatu melawan iblis. Iblis menjadi musuh bersama untuk meningkatkan keimanan manusia. Pak Prabowo dalam watak kekuasaannya itu selalu melakukan sesuatu yang rasanya pengen dimusuhi oleh rakyat Indonesia. Hati-hati, yang dilakukan Pak Prabowo itu sebenarnya adalah cara untuk mempersatukan rakyat Indonesia supaya punya musuh bersama. Kan memang syarat untuk bersatu adalah punya musuh bersama. Nah, apakah Pak Prabowo itu sadar sedang melakukan itu? Sedang melakukan bahwa seperti iblis, menjadikan diri musuh bersama agar masyarakat itu bersatu. Masyarakat ini kompak, masyarakat ini solid. Saya pribadi tidak menyarankan Pak Prabowo untuk menjadi sebagaimana iblis kepada manusia. Karena rakyat itu pengen menyayangi pemimpinnya. Betul. Rakyat itu pengen kalau lihat pemimpinnya itu kagum, terpana. Bukan justru kok ngomongin ini ya. Kuwi ngomong dipikir ora ya. Masalah genting kok bisa-bisanya ngomongin soal genteng. Kita kan nggak mau jadi rakyat yang nggak bangga dengan pemimpinnya. Dan kebanggaan kita pada pemimpin itu tidak diukur dari seberapa banyak pemimpin kita itu dijilat sama anak buahnya.
tidak Iya, seberapa iya, banyak pemimpin kita diolah sama pemimpin negara lain. Enggak. Iya, Pemimpin yang kita banggakan adalah pemimpin yang satu dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Iya betul guys. Wah ini benar-benar respect ya sama ketua BEM UGM ini yang beraninya mengatakan kalau Presiden Prabowo ibaratkan ibarat umat manusia, itulah intinya gitu ya. Nah ya kalau bisa itu jangan sampai terjadi, itu harapannya jangan sampai hal itu terjadi kepada Presiden Prabowo. Nah baru satu ini mahasiswa yang benar-benar cerdas, yang benar-benar menggunakan akalnya untuk memandang negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya, yang berani bersuara gitu ya. Kalau bisa yang seperti ini jangan sampai dibungkam, kita jaga dan kita kawal gitu ya, sebab ini berbahaya bagi orang-orang tertentu, apalagi pihak-pihak penguasa gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi kepada ketua BEM UGM ini. Dan katanya nanti reformasi jilid 2 akan segera pecah dan akan terjadi untuk menggulingkan Prabowo katanya. Wah dahsyat, luar biasa memang. Oke guys, lanjut. Tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Rocky Gerung sebut reformasi jilid 2 mungkin terjadi, Prabowo pikul beban Jokowi. Publik mulai menangkap sinyal bahwa Indonesia menuju reformasi jilid 2. Rocky Gerung menilai bukan tanpa alasan masyarakat merasa dejavu dengan kondisi 1998. Semua variabel yang dulu memicu reformasi, kini mulai terasa lagi di era Presiden Prabowo Subianto. Menurut Rocky, ketidakpastian yang terjadi saat ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Prabowo, tapi warisan dari pemerintahan sebelumnya. Dari utang 800 triliun hingga konflik agraria, semua berakar dari era Jokowi. Namun, apakah ini cukup jadi jika menjadi tanda-tanda reformasi jilid 2? Akankah Prabowo bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi, atau justru jadi presiden dengan nasib serupa Soeharto sang mertua? Pak Prabowo Subianto sudah menyadari bahwa tahun ini 2026 dia tuh bisa aja dilengsarkan dengan cara yang menyakitkan. Kenapa? Karena ekonomi, Iya, karena ekonomi kan saya tuh dulu bilang dari zaman dulu tuh ya bahwa 2026 tuh ekonomi Indonesia tuh bakal jeblok banget. Nah, sekarang semua syarat untuk hancurnya sebuah rezim itu di Indonesia sudah terpenuhi kecuali satu, yaitu ekonomi. Wah, gila. Nah, wah ini ngeri guys ya. Kita nggak tahu nih kapan ini akan pecah. Ini Guru Gembel juga mengatakan kalau Pak Prabowo sudah siap-siap untuk dilengsarkan. Wah, kacau ini. Ini kita kaitkan dengan ucapan Ketua BEM UGM ini ada kemungkinannya, apalagi Rocky Gerung juga memprediksi akan terjadi demo besar-besaran di bulan Februari ini, dan itu sepertinya meleset gitu ya, mungkin karena bulan puasa gitu ya. Nah, apalagi nanti setelah bulan puasa ini apakah mungkin benar-benar terjadi ini? Akan chaos ini ya, akan benar terjadi nih reformasi jilid 2 yang akan memulihkan pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto. Wah, luar biasa. Ini ngeri guys ya. Kalau terjadi, ini bakalan ngeri, bisa jadi seperti yang terjadi di Nepal dulu gitu ya, yang sampai mengusir pejabat-pejabatnya dari kantor-kantornya gitu ya, sampai ada yang kabur lewat sungai, ada yang diseret gitu ya, mengerikan lah pokoknya, sampai ada yang bakar-bakar gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi, karena ini benar-benar yang sangat memalukan pemerintahan yang ada gitu. Oke guys, lanjut. Nice. Saya ngajak teman-teman, saya udah keliling di beberapa tempat untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Kita mulai imajinasi ke sana. Karena seluruh syarat terjadi reformasi itu sudah lengkap. Ada kemunduran demokrasi, ada krisis politik, dan yang akan menjelang mungkin adalah krisis ekonomi. Bagi saya akan sangat berbahaya ketika seluruh krisis itu terjadi dan rakyat, dalam hal ini juga mahasiswa, itu belum siap. Yuk, kamu bilang reformasi jilid 2. Kalau habis dari sini kamu diundang Pak Presiden ketemu ya? Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Kalau kita sudah pernah nolak itu. Bagaimana kalau kemudian pemerintah berusaha membuka pintu atas kritik kamu itu dengan cara ngajak ngobrol tadi? Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Iya. Prinsipnya begini Mbak, bahwa kalau saja Pak Presiden Prabowo ini, meskipun lahir dari perzinahan politik dan pelanggaran konstitusi, itu bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau. Iya. Beliau copot Kapolri, beliau beneran lakukan reformasi Polri, Bubarin BGN. beliau menghilangkan pengaruh militer di dalam tubuh politik, beliau bubarkan BGN kalau menurut Mas Ardi, mengelola MBG dengan cara yang berkeadilan, beliau prioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar warga negara, termasuk pelayanan umum, beliau tidak campur di dunia internasional, tapi fokus pada memperbaiki kehidupan bangsa. Kalau beliau melakukan seluruh yang memang kita butuhkan, saya rasa rakyat itu nggak usah pakai uang, pasti akan nyebus beliau itu di dunia. Nah, benar itu, benar. Beliau itu nggak percaya diri sama dirinya. Iya, benar. Merasa bahwa menang di 2009 harus punya uang banyak. Iya. Ya, jadi siapapun pemerintahannya kan, dimanapun pemerintahannya, kalau mendengarkan aspirasi masyarakat, kalau menginginkan keinginan masyarakat, mengabulkan keinginan masyarakat, apapun yang dia lakukan, mau maling, mau korupsi, itu nggak peduli. Yang penting apa yang diinginkan masyarakat itu dikabulkan. Ada gitu ya.
Ini enggak. Ini apa yang diinginkan masyarakat itu tidak terjadi, tidak dikabulkan, malah menentang masyarakat gitu ya. Apalagi jika melakukan aksi demo akan dipidanakan kalau berbuat anarkis. Nah, kan konyol namanya. Ini pemimpin, presiden itu digaji dengan uang rakyat. Ketika rakyat mengkritik itu sah-sah saja gitu ya. Apalagi sampai kritikan-kritikan keras, tajam sampai ada yang merusak. Itu bentuk ekspresi mereka, kesalahan mereka terhadap sistem yang dibuat oleh pemerintahan gitu. Jadi harusnya berbenah diri lah pemerintah, jangan mengintimidasi masyarakat yang mengkritik gitu. Nah, jadi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di Republik ini. Jangan sampai pemerintahan dilengserkan secara paksa oleh masyarakat. Jangan sampai itu benar-benar memalukan dan aib besar itu. Jangan sampai hal itu terulang 2 kali. Cukup di zaman Presiden Soeharto aja ya, jangan sampai turun ke mantunya gitu. Oke, selanjutnya. Sebenarnya yang paling jahat dalam MBG ini adalah pelaku penyedia menu MBG. Semuanya menipu presiden. Nah, betul, Bang, mulai dari betul. Ketua Badan Gizi Nasional sampai ke bawah, semua menipu presiden. Menu MBG, pisang 1 biji, kelengkeng 1 biji, sama roti. Apa ini? Ya. Harganya berapa itu? Pihak kepolisian harus turun. Harus Iya, melakukan penangkapan terhadap mereka yang markup. Iya. Ini harus dilakukan proses hukum. Makan bergizi gratis, tapi mau yang disajikan pisang busuk, apel busuk, kelengkeng busuk. Makanya saya ingin Bapak Presiden melakukan evaluasi terhadap pengelola MBG ini, karena ini program utama. Iya, jadi sebenarnya ini benar apa yang disampaikan Bang Laude ini benar ya. Itu program ini bagus dan sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah gitu ya. Tapi itu yang penyedianya ini yang bermasalah. Harusnya salah pemerintah di sini. Pemerintah itu malah tutup kuping, tutup mata, tutup telinga gitu ya. Dan juga tutup hati sampai mengatakan itu angka korban yang kena masalah MBG ini itu belum apa-apanya, baru cuman 0,0 sekian 0% gitu ya. Jadi harusnya pemerintah itu menyikapi apa kalau masyarakat kena MBG, pemerintah harus cepat tanggap gitu. Dan harusnya lakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang SPPG yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu, sampai terjadi ribuan keracunan makanan. Kan gila, konyol namanya ya. Dan program ini kan menu makan bergizi gratis, tapi sampai kenapa ada yang keracunan gitu ya. Nah, disitulah salah pemerintah, tidak mengaudit, tidak mengevaluasi gitu ya. Nah, itu salahnya. Dan juga salahnya SPPG yang tidak kontrol atau cuma meraih keuntungan besar, tapi tidak memperhatikan kesehatan dan gizi-gizi seimbang untuk anak-anak sekolah gitu. Oke, guys, selanjutnya. Gratis itu adalah investasi yang terbaik. Konyol. Investasi terbaik itu ya Ya investasi buat koruptor kali. Sekolah, Iya. kuliah. Kira ono sing protes masyarakatmu. Tapi nek di prioritas lo panganan, wae sing protes. Serius sampeyan gak nyekel HP lah, Pak. Iya. Menu MBG adalah investasi yang terbaik gitu ya, kata Pak Prabowo. Terbaiknya buat siapa? Buat koruptor, buat kroco-kroconya, buat kolega-koleganya. Iya. Buat masyarakat kenapa? Mana buat masyarakat? Nggak ada. Malahan banyak yang keracunan, nggak diproses juga gitu ya. Kenapa nggak diproses? Ya, yang pemilik dapur-dapur SPPG itu banyak dari kalangan Polri, TNI, pejabat menteri, DPR, terus koncoisme pemerintahan. Jadi siapa yang mau memproses? Kita masyarakat cuma bisa sabar menerima yang terjadi gitu. Ya nggak? Oke, selanjutnya. Hoi Prabowo, Gibran. Hoi, deh nggak usah pakai Pak ini Presiden yang waktu paling presiden, berani. nggak ada pakai pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya? Nggak punya HP ya? Nggak bisa lihat media sosial ya? Nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, ha? Buta mata kalian, ha? Buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Iya, Nggak usah jadi iya. presiden dan wakil presiden kalau tidak sanggup untuk menjaga keutuhan NKRI kita. Iya, mantap. Jadi kalau ada yang viral, Harus berani bersuara. karena itu teguran untuk SPG. Oke, makasih Pak Emma. Jadi institusi yang terbuka, maka kita sudah mendapatkan nilai keterbukaan yang cukup tinggi. Semua orang berhak mengawasi seluruh menu yang dihasilkan oleh SPG, dan siapa saja yang mengevaluasi diapresiasi oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kalau ada yang viral-viral, yang jelek-jelek, Badan Gizi senang, karena itu teguran untuk SPG. Oke, Ya, cuman teguran ya. Yang disebutkan oleh Kepala BGN kita. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau ada ketidakberesan di dalam pelaksanaan MBG ini, silakan diviralkan saja. Dan kami sangat mendukung Bapak kalau memang ada tindakan dari negara terhadap SPPG yang nakal, kami sangat mendukung. Dan Ya, kami ya. berharap
nggak sekedar ucapan tetapi betul-betul dilakukan. Iya, betul. Program MBG ini dihentikan 100% selama pemerintah tidak bisa menjamin standar gizinya, keamanan pangan, dan transparansi anggarannya. Karena kalau di negara maju, program makan gratis ini tuh bukan sekedar bagi-bagi nasi, tapi ada standar-standarnya seperti standar kalori per kelompok usianya, standar minimal protein hewaninya, kemudian juga diadakan uji keamanan bahan bakunya. Ada juga SOP terkait tingkat higienis dapur produksinya. Kemudian juga dilakukan audit rutin dan laporan audit tersebut juga bisa diakses oleh rakyatnya di website pemerintah. Jadi di Indonesia harusnya juga sama dong sistemnya. Seluruh standar itu harus bisa diakses oleh rakyat karena itu dari uang rakyat. Jangan cuma nyontoh program. Di sini kan nggak transparansi di sini. Menguntungkan rakyatnya itu tidak diadakan. Pemerintah juga sering banget kan gembar-gembor AI dan transformasi digital. Berarti sistem transparansi real time untuk program ratusan triliun rupiah ini seharusnya bukan yang sulit dong bagi pemerintah. Kalau memang tidak ada yang bisa membuatkannya di sana dengan berbagai alasan, apalagi alasannya karena anggaran, saya dan suami saya sangat bisa membuatkan sistem tersebut untuk rakyat. Dalam kebijakan publik, satu kasus yang membahayakan anak itu sudah cukup sebagai persyaratan untuk melakukan audit total. Jadi negara itu tidak boleh menunggu angka besar baru bertindak. Karena kemarin sangat disayangkan sekali Presiden Indonesia malah mengatakan bahwa kalau yang keracunan itu persentasenya sangat kecil. Wow. Bukannya memberikan sanksi tegas seperti langsung memberhentikan vendor di area tersebut dan langsung melakukan audit ke seluruh vendor MBG, tapi malah defensif kayak gitu. Nyawa dan kesehatan anak itu bukan angka statistik, Pak. Intinya mulai dari sekarang dan kedepannya, apapun program besar di Indonesia yang dilakukan tanpa transparansi dan audit independen, selama itu juga program tersebut hanya akan menjadi ladang korupsi baru. Saya jadi cukup bingung nih, para anggota DPR ini sebenarnya mewakili rakyat atau mewakili yang mana? Enggak, ya cocok, enggak. Asli cerdas banget. Enggak sama sekali. Ini buat para STPG. DPR enggak mewakilkan rakyat. Seperti ini enggak prosedurnya? Seperti ini enggak? Woi, Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, mantap. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi itu ya guys ya. Setiap hari selalu aja ada permasalahan-permasalahan tentang sistem-sistem yang terjadi di pemerintahan dan terutama tentang MBG dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya. Apalagi dengan gaya Pak Prabowo menanggapi kritikan-kritikan dari masyarakat itu benar-benar tidak bersahaja ya, benar-benar tidak menyenangkan gitu. Seolah-olah beliau anti kritik. Apakah benar anti kritik atau gimana? Apakah benar jiwa otoriternya, jiwa diktatornya seperti mertuanya itu benar-benar tertanam di dalam dirinya gitu ya, sehingga sampai beraninya menantang masyarakat untuk bertarung di 2029 nanti. Apakah umurnya masih sampai kira-kira? Dan juga akan mempidanakan siapa saja yang melakukan demo yang anarkis, dan dia tidak akan segan-segan untuk mempidanakannya. Kan konyol namanya pemerintah seperti itu ya, gak pantas kata-kata seperti itu yang diucapkan gitu. Harusnya sadar dan berbenah diri gitu ya, kalau kalian tuh digaji dengan uang rakyat dan dipilih oleh rakyat gitu ya. Jika rakyat ngamuk, jika rakyat turun ke jalan, kalian semuanya habis lenyap itu, ya enggak? Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak biar nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.